Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guardiani Nugraha, NIM 1923-3005. Baiklah, saya akan membuat video tentang pembukuan dan pencatatan tugas pemeriksaan pajak. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan yaitu mengumpulkan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenal pajak yang bersifat final. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan: 1. Wajib pajak badan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali wajib pajak orang pribadi dan peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah. Terus yang wajib penyelenggarakan pencatatan: 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4.800.000.000 rupiah dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, syarat penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh WFP setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan yang mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung dasar pajak yang terutang. Materi selanjutnya, syarat penyelenggaraan pencatatan. Yang pertama, pencatatan harus menggambarkan antara lain yang A. Peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. Yang B. Penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang pengenaan pajak yang bersifat final. Yang kedua, bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan tempat usaha yang bersangkutan. Yang ketiga, selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, WP orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta kewajiban. Materi selanjutnya, tujuan penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, pengisian SPT. Yang kedua, penghitungan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, penghitungan PPN dan PPNBM. Yang keempat, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Materi selanjutnya, pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang diperkenakan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing.
Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak karya, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah RI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang kelima, wajib pajak yang mendaftar emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. Yang keenam, kontrak investasi kolektif yang menerbitkan reksadana dalam dominasi mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang pasar modal. Materi selanjutnya, tata cara pengajuan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Penyelenggaraan pembukuan yang dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika oleh WP harus terlihat dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali WP dalam rangka kontrak karya atau WP dalam rangka kontrak kerjasama. Izin tertulis dapat diperoleh WP dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 bulan. Yang pertama, sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang kedua, sejak tanggal pendirian bagi WP baru untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak pertama. Materi selanjutnya, tempat penyimpanan buku catatan dokumen. Buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Perubahan tahun buku dan metode pembukuan, perubahan terhadap metode pembukuan dan tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Baiklah, sampai sini materi yang saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.